Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 sedang menjalankan proyek P5 nih. Kegiatan hari ini tuh kita mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan. Dan tema P5 kali ini adalah indahnya keberagaman di Indonesia. Jadi di sini kita sudah bersama narasumber pertama kita, yaitu Bapak Ira. Sama narasumber kedua kita. Boleh perkenalkan dulu? Dari saya. Iya. Perkenalkan nama saya Trideli dari Tingkat Sasawon Negeri. Perkenalkan nama saya Teta Citra dari Tingkat Sasawon Negeri. Perkenalkan nama saya Asa dari Duta Bangsa Wonogiri. Nah, di sini Kak, kita mau menjelaskan bahwa kali ini kita lagi ngejalanin proyek P5 di mana temanya itu indahnya keberagaman. Jadi, kita mau wawancara ini keberagaman yang ada di Indonesia itu kayak gimana sih? Gitu. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.024 pulau, 6 agama, dan terdiri dari 1.340 suku dan 733 bahasa. Hal ini menunjukkan Indonesia dianugerahi Tuhan keragaman yang luar biasa, di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Menurut Kakak, apakah arti keragaman itu? Oke, menurut saya untuk keberagaman itu sendiri yaitu kita bisa menerima toleransi dengan adanya perbedaan suku, budaya, ras, bahasa, dan juga agama. Jadi saya menganggap bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah sebuah kekayaan. Jadi baik itu suku, agama, pulau yang jumlahnya cukup banyak tadi adalah sebuah kekayaan anugerah Tuhan tadi. Itu yang menurut saya hal yang perlu disyukuri karena memang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Jadi ini adalah sebuah kekayaan menurut saya dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Jadi yang kedua Pak, karena keberagaman itu anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia, tentunya mempunyai makna yang sangat penting. Apakah makna keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Keberagaman dalam bingkai atau konteks Bhinneka Tunggal Ika yang kita pahami berbeda-beda tetapi satu. Artinya di sini berarti kita harus memahami bahwa kita memang berbeda, tetapi ada satu tujuan. Tentu dalam konteks kebinekaan itu adalah untuk pembangunan bangsa. Jadi setiap orang harus menyadari bahwa hal ini adalah karunia tadi yang perlu untuk dipelihara sehingga dalam konteks kesatuan ini bisa menjadi satu kekuatan untuk membangun bangsa. Saya rasa itu. Keberagaman yang bersatu menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia banyak memiliki perbedaan ras, budaya, agama, bahasa, serta budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, disatukan, dan semangat persatuan. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, di era globalisasi ini tentunya banyak aspek-aspek yang terdampak di era tersebut. Apakah globalisasi berpengaruh akan gaya hidup masyarakat di Indonesia yang beragam? Terima kasih, saya rasa globalisasi yang ada ini memang tidak bisa kita tolak, tetapi kita perlu waspada bahwa tidak sama budaya. Kalau kita berbicara globalisasi, berbicara tentang lingkup yang lebih luas dengan dunia yang ada ini, dengan bangsa-bangsa lain, yang tentu juga bisa membawa budaya yang masuk ke Indonesia ini tidak selalu budaya yang senada dengan apa yang kita miliki. Misalnya dengan tadi menghargai, menghormati yang lain, tetapi juga bisa juga budaya yang datang itu justru itu akan mempengaruhi toleransi dan kebersamaan itu. Maka globalisasi juga di satu sisi adalah perubahan yang positif, tetapi juga perlu kita waspadai hal-hal yang negatif dari globalisasi. Saya rasa itu. Nah, jadi ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Mengingat banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sumber konflik. Bagaimana keberagaman yang hidup di Indonesia dapat memberi dampak positif? Ya, keberagaman di Indonesia ini supaya memberi dampak positif adalah setiap pribadi, setiap masing-masing kita harus menyadari betul kondisi ini dan berusaha untuk menerapkan atau mengaplikasikan kehidupan menghargai satu dengan yang lain supaya di dalam kehidupan bersama ini terbangun apa yang menjadi harapan daripada kekayaan yang sebuah anugerah karunia ini bisa dikelola dengan baik supaya tidak terjadi konflik horizontal. Jadi harus menyadari bahwa ini sebuah kekayaan, harus belajar satu dengan yang lain, tidak menjadi orang yang kemudian berpikiran fanatis sempit sehingga tidak menghargai yang lain, salah satunya adalah itu, sehingga hal itu bisa membuat konflik kalau itu terjadi di dalam kehidupan bersama. Saya rasa
satu dengan yang lain harus bisa belajar supaya tidak terjadi konflik horizontal ini demi merawat keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Iron. Kasih dari kakak duta bangsa yang telah kami wawancarai. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau ungkapan yang kurang mengenakan dari kami. Kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang untuk proyek P5. Tentu pesan bagi teman-teman semua dan kita semua, mari kita rawat keberagaman ini, kita jaga bersama supaya ini menjadi satu kekuatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita semua. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, berbeda agama, budaya, ras, suku, dan juga bahasa, kita tetap satu juga. Nah, itu tadi merupakan hasil wawancara dari kelompok 3 pada proyek P5 kali ini. Terima kasih sudah mau menyaksikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.